Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Yani Permana Official. Untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari mata kuliah matematika teknik, yaitu operasi basis elementer atau OBE dan juga penyelesaian atau solusi dari sistem persamaan linier 3 variabel dengan menggunakan metode OBE dan determinan. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas dari definisi dan fungsi dari OBE. Selanjutnya untuk solusi sistem persamaan linier 3 variabel, metode OBE dan determinan. Berikut contoh soal-soalnya. Untuk bagian pertama, kita akan bahas definisi dan fungsi dari OBE terlebih dahulu. Untuk operasi basis elementer atau disingkat OBE merupakan suatu operasi yang diterapkan pada baris suatu matriks. OBE bisa digunakan untuk menentukan inverse suatu matriks dan menyelesaikan suatu sistem persamaan linier. OBE menjadi dasar penyelesaian matriks dua cara, yaitu satu, eliminasi Gauss, yaitu mengubah matriks lengkap yang terbentuk dengan OBE menjadi MEB atau matriks eselon baris. Nomor 2, Gauss-Jordan atau mengubah matriks lengkap yang terbentuk dengan OBE menjadi MEBT, matriks eselon baris tereduksi. Untuk operasi dasar OBE itu sendiri itu ada 3, yaitu meliputi 1, pertukaran baris atau row swapping. Misal menukar baris 1 dengan baris 2, menukar baris 2 dengan baris 3, dan sebaliknya. Terus yang kedua, perkalian suatu baris dengan konstanta tak nol atau row scaling. Jadi konstantanya harus jangan nol. Yang ketiga itu penjumlahan hasil perkalian suatu baris dengan konstanta tak nol, seperti di nomor 2 dengan baris yang lain atau row replacement. Contoh, misalkan OBE 1 pertukaran baris. Kita punya matriks A minus 3, minus 2, minus 1, 1, 2, 3, 0, 2, 4. Misal kita tukar baris 1 ke baris 2. Jadi yang tadinya baris 1 menjadi baris 2, yang tadinya baris 2 menjadi baris 1. Di sini di awal minus 3, minus 2, minus 1 ada pada baris 1. Setelah ditukar, minus 3, minus 2, minus 1 ada pada baris kedua. Sementara yang tadinya di baris kedua 1, 2, 3 berada sekarang pada baris ke-1. Ini salah satu contoh OBE metode pertukaran baris. Selanjutnya definisi yang mesti diketahui untuk OBE. Misal ini kita punya matriks B 11 minus 13 00 21 0000. Jadi baris pertama dan kedua, baris pertama dan kedua dinamakan baris tak nol karena kedua baris tersebut semua unsur tak nol. Jadi karena sini ada angka 1, 1, 1 di sini baris 2 ada angka 2, maka disebut baris tak nol. Terus selanjutnya bilangan 1 pada baris pertama dan bilangan 2 pada baris kedua ini dinamakan unsur pertama tak nol. Jadi kalau lihat dari kiri ini kan 0, 0, baru ada angka selain 0. Ini kan unsur pertama tak nol per satu baris. Selanjutnya bilangan 1 pada baris pertama, kolom pertama itu dinamakan 1 utama. Dan baris ketiga karena ini tidak memuat angka selain angka 0 maka dinamakan baris 0 karena setiap unsur pada baris ketiga adalah 0. Selanjutnya sifat-sifat matriks hasil OBE. 1. Pada baris tak nol maka unsur tak nol pertama adalah 1, dinamakan 1 utama. Yang kedua, pada baris yang berturutan, baris yang lebih rendah memuat 1 utama yang lebih ke kanan. 3. Jika ada baris 0 maka ia diletakkan pada baris paling bawah. Jadi yang 0 itu diletakkan pada baris paling bawah. Misalkan
matriks 3 ordo 3 nah berarti ordo baris ketiga itu ada baris 0 itu diletakkan yang di baris paling ketiga dulu. Yang keempat, pada kolom yang memuat unsur satu utama, maka unsur yang lainnya adalah 0. Nah, kalau matriks itu memuat poin 1, 2, 3, maka itu dinamakan matriks echelon baris. Sedangkan jika matriks itu memiliki keempat sifat tadi, maka dinamakan matriks echelon baris tereduksi atau MEBT. Selanjutnya kita akan bahas salah satu fungsi dari OBE yaitu inverse matrix. Jadi inverse dengan metode OBE yaitu untuk menentukan balikan atau inverse dari matriks A yang dapat dibalik dengan menggunakan metode OBE. Jadi kita harus melakukan sejumlah operasi baris elementer untuk mereduksi matriks A menjadi matriks identitas dan melakukan operasi yang sama terhadap IN untuk memperoleh A inverse. Jadi untuk langkah penyelesaiannya, yang pertama gabungkan matriks identitas ke sebelah kanan matriks A. Jadi ini matriks A, kita gabungkan matriks identitas ke sebelah kanan matriksnya. Yang kedua, lakukan operasi baris elementer sehingga yang tadinya matriks A sebelah kanannya ada matriks identitas menjadi terbalik. Ini matriks identitas asa ada di ruas kiri. Nah untuk yang ruas kanannya itu merupakan inverse matrix dari matriks A tadi. Oke, selanjutnya akan kita bahas contoh soal dari inverse matrix menggunakan metode AB tadi ya. Contoh, tentukan inverse matrix dengan menggunakan operasi baris elementer. Misal kita punya matriks A210 431 baris ketiganya 122. Untuk penyelesaiannya kita gabungkan matriks A tadi dengan matriks identitas. Sebagaimana kita tahu matriks identitas adalah matriks yang diagonalnya bernilai 1. Oke ya. Ini matriks identitas diagonal utamanya bernilai 1 semua. Sedangkan yang lainnya adalah 0. Udah kita gabungkan dengan matriks identitas di ruas kanannya, maka kita tinggal lakukan prinsip OBE tadi, 3 prinsip tadi. Bukan dikalikan. Oke, yang pertama, untuk baris pertama kita kalikan dengan konstanta 0,5 atau setengah. Maka didapat 2 dikali setengah sama dengan 1 dikali setengah sama setengah, 0 dikali setengah 0, 1 dikali setengah minus setengah, 0 kali setengah 0. Ini hasil dari OB yang pertama tadi ya. Sedangkan baris kedua, baris ketiganya tetap sama. Untuk selanjutnya, baris kedua akan kita lakukan pengurangan dengan 4 kali R1. Jadi R1 saja kita kasih konstanta 4 dulu, baru kita kurangkan dengan R2. Terus yang baris ketiga kita kurangkan dengan R1. Jadi nanti baris satunya tetap, baris kedua dan baris ketiga yang berubah. Oke, misal kita R2 dikurangi 4 R1 berarti 4 dikurangi 1 kali 4 dikurangi 4 0. Coba terus di sini 0. Terusnya 3 dikurangi 4 kali setengah 4 kali 2 4 3 dikurangi 2 1 setnya 1 dikurangi 4 kali 0 0. Untuk baris pertama sama semua ya. Selanjutnya untuk ini 0 dikurangi 4 per 2 0 dikurangi 2 minus 2 1 dikurangi 0 0 0 dikurangi 0 0. R3 baris ketiga dikurangi dengan R1 1 dikurangi 1 0 2 dikurangi setengah 3 per 2 2 dikurangi 0 2 0 dikurangi setengah minus setengah 0 dikurangi 0 0 1 dikurangi 0 1. Oke, ini hasilnya ya. Oke.
Nanti coba kita pindahkan yang tadi ya, 1,5 0, 1,5 0, 0,11 minus 2, 1, 0, 0, 3/2, 2 minus setengah 0, 1. Selanjutnya, untuk baris pertama kita kurangkan dengan setengah dari baris kedua. Dan untuk baris ketiga akan kita kurangi dengan 3/2 dari R2 biar si 3/2 baris ketiga ini bisa hilang ya. Maka didapat yang R1 tadi, yang ini R1 kita kurangi dengan setengah R2, berarti 1 dikurangi setengah kali 0 tetap 1 ya. Setengah dikurangi setengah kali 1 tetap setengah, berarti setengah dengan setengah jadi 0. 0 dikurangi setengah kali 1 berarti 0 dikurangi setengah jadi minus setengah, dan seterusnya ya. Selanjutnya untuk R3 dikurangi 3/2 R2. R3 0 dikurangi 0, 0. 3/2 dikurangi 3/2 kali 1, 3/2 dikurangi 3/2 ya, jadinya 0. Selanjutnya 2 dikurangi 3/2 jadi 1/2, dan seterusnya. Didapatlah 5/2 minus 3/2 dan 1. Selanjutnya untuk ini kan tinggal satu lagi nih, agar ini menjadi matriks si setengah ini mesti jadi 1 kita kalikan dengan 2 agar si baris 3 kolom 3 ini nilainya menjadi 1. Untuk baris 1 baris kedua tetap sama, kita tulis ulang, sedangkan untuk baris ketiga tinggal kita kalikan 2, konstanta 2. 0, 0 setengah kali 2, 1, 5/2 kali 2, 5, minus 3/2 kali 2, minus 3, 1 kali 2, 2. Nah, udah dapat, berarti kita ini udah dapat segitiga bawah ya. Jadi untuk yang sisi bawah udah benar nol semua, tinggal kita sisa setengah dan 1 ini. Bagaimana caranya supaya menjadi 0 dengan operasi baris elementer tadi. Nah, untuk baris pertama kita tambahkan dengan setengah R3. Sedangkan untuk baris kedua kita kurangi dengan baris ketiga dikurangi dengan R3. Oke, maka didapat ini kita R1 ditambah setengah 2, 1 ditambah setengah kali 0 tetap 1, 0 ditambah setengah kali 0 ditambah setengah kali 0 tetap 0, minus setengah ditambah setengah kali 1 berarti 1 tetap setengah, minus setengah tambah setengah jadi 0. 3/2 tambah setengah R3, 3/2 ditambah 5/2 jadi 8/2, 8/2 berarti 4 hasilnya ya. Minus setengah tambah setengah minus 3 berarti minus 3/2 tambah minus 1/2 jadi minus 4/2, jadi hasilnya minus 2. 0 ditambah setengah kali 2 jadi 1, 0 dikurangi 0 tambah 1 jadi 1. Sedangkan untuk baris kedua ini dikurangi baris ketiga, 0 dikurangi 0, 0, 1 dikurangi 0, 1, selanjutnya 1 dikurangi 1, 0, minus 2 dikurangi 5 jadi minus 7, 1 dikurangi minus 3 jadi 1 tambah 3, 4. 0 dikurangi minus 2, 0 dikurangi 2 jadi minus 2. Nah ini untuk matriks yang di sisi kiri yang tadinya matriks identitas ada di ruas kanan udah pindah sekarang semua. Ini ruas kiri udah jadi matriks identitas ya. Diagonal utamanya udah nilai 1. Nah berarti si matriks yang di ruas kanan ini merupakan matriks inverse dari matriks A tadi. Jadi A inverse ini ada nilainya itu 4 minus 2, 1 minus 7, 4 minus 2, 5 minus 3, 2.
Oke, untuk part yang kedua kita akan bahas sistem persamaan linear 3 variabel atau disingkat SPLTV dengan penyelesaiannya metode OBE dan determinan. SPLTV adalah suatu persamaan yang terdiri atas 3 persamaan dan 3 variabel. Jadi bentuk umum persamaannya yaitu A1X tambah B1Y tambah C1Z sama dengan D1, A2X tambah B2Y tambah C2Z sama dengan D2, A3X tambah B3Y tambah C3Z sama dengan D3. Jadi ini dengan A, B, C, D ini bukan konstanta dari variabel X, Y, Z, itu harus elemen bilangan real. Jadi persamaan A1X tambah B1Y tambah C1Z sama dengan 1 dan seterusnya sampai dengan D3 merupakan persamaan di R pangkat 3. Jadi ketika bilangan tersebut dapat saling berpotongan sebuah titik, sebuah garis atau tidak berpotongan sama sekali. Untuk penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel, mungkin di SMP atau SMA kita sudah mengenal penyelesaiannya, yaitu pertama ada metode eliminasi, yang kedua ada metode substitusi, yang ketiga ada metode gabungan antara eliminasi dan substitusi, dan yang keempat yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu metode OBE dan juga metode determinan, yaitu dengan menggunakan aturan Cramer. Apa itu aturan Cramer? Jadi ini untuk metode determinan, untuk rumus umumnya apabila ada matriks A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, untuk kolom 1 dan kolom 2 kita tulis ulang di sisi kanannya. Selanjutnya kita kurangkan diagonal utamanya dengan persilangan diagonalnya. A, E, I ditambah B, F, G ditambah C, D, H. Selanjutnya nanti akan dikurangkan dengan lawannya, berarti dikurangi CEG, selanjutnya dikurangi AFH, dikurangi BDI. Oke, ini rumus umum untuk menyelesaikan determinan order 3 ya. Jadi ini sama dengan AEI tambah BFG tambah CDH dikurangi diagonal lawannya itu AFH, BDI dan CG udah kita bahas tadi. Nah, jadi untuk aturan Cramer itu untuk semua bilangan real konstanta A, B, C, D, F, G, H, I, P, Q, dan R, yaitu menyebutkan penyelesaian dari sistem bersama 3 persamaan AX tambah B tambah CZ sama dengan P, DX tambah EY tambah FZ sama dengan Q, dan GX tambah HY tambah IZ sama dengan R. Maka untuk determinannya untuk himpunan penyelesaiannya yaitu DX per D, yaitu determinan X dibagi dengan determinan utama. Selanjutnya himpunan bilang keduanya itu DY, determinannya dibagi dengan determinan utama, dan selanjutnya DZ dibagi dengan D, yaitu determinan Z dibagi dengan determinan utama, dengan nilai D tidak sama dengan 0. Nah, bagaimana mencari D atau determinan utama? Ini berarti kita tinggal masukkan konstanta dari tiap variabel X, Y, dan Z-nya ya. Dimana ini A, D, G ini kan untuk variabel X, B, E, H ini untuk variabel Y, dan C, F, I ini untuk variabel Z. Ini untuk mencari determinan utamanya. Bagaimana mencari determinan X? Tinggal kita rubah yang tadi yang variabel X-nya kita hilangkan, diganti dengan hasil dari persamaan tadi yaitu PQR. Nah, sisi X-nya kita ganti dengan PQR, sementara yang BEH, CFI tetap. DY sama juga, berarti yang variabel Y-nya kita ganti dengan PQR. Untuk DZ berarti yang
variabel Z konstantanya kita ganti, yang kita ganti dengan PQR. Untuk kolom 1, kolom 2 nya tetap masih dengan konstanta X dan Y. Oke, sampai sini cukup simpel. Jadi jika D bukan tidak sama dengan 0, dx tidak sama dengan 0, sampai D tidak sama dengan 0, maka sistem persamaan linear tiga variabel tersebut mempunyai satu anggota dalam kumpulan penyelesaiannya. Apabila D sama dengan 0, dx, dy, dz nya tidak sama dengan 0, maka SPLTV tersebut tidak memiliki anggota dalam penyelesaiannya. Sedangkan jika dx, dy, dan dz sama dengan 0, maka SPLTV tersebut mempunyai tak hingga banyak anggota dalam kumpulan penyelesaian, karena kan 0 dibagi 0 tadi. Kalau yang ini angka dibagi dengan 0, maka itu tidak memiliki anggota. Oke, kita masuk ke contoh soal untuk SPLTV dengan metode determinan. Misal ada persamaan, tentukan penyelesaian dari sistem persamaan X top 2Y dikurangi 3Z sama dengan minus 4, 2X dikurangi Y tambah Z sama dengan 3, 3X tambah 2Y tambah Z sama dengan 10. Maka akan kita jawab, kita akan mencari determinan utamanya dulu ya. Berarti determinan utamanya si variabel X, Y, Z tadi. Variabel X ini dia berarti ada angka 1 ya. 1, 2, 3. Kita tulis dulu 2, 3. Variabel Y nya 2, minus 1. 2, 2, minus 1, 2. Untuk variabel Z nya ada 3, 1, 1. 3, minus 3, sorry. Minus 3 plus 1 plus 1. Oke, kita tulis ulang kolom 1 dan kolom 2 ke sisi ruas kanannya. Tinggal kita kali silang ya. Berarti ini 1 minus 1 kali 1 dapat minus 1, 2 kali 1 kali 3 dapat 6, minus 3 kali 2 kali 2 dapat minus 12. Dikurangi dengan konstanta kebalikannya. Minus 3 kali minus 1 kali 3 dapat 9, 1 kali 1 kali 2 dapat 2, 2 kali 2 kali 1, 2 kali 2 4 kali 1 tambah 4. Dapatlah minus sama dengan minus 22. Kita lakukan hal yang sama untuk dx, dy, dan dz nya. Untuk dx berarti variabel x tadi, untuk berarti yang variabel x tadi kita ganti dengan hasil dari persamaan tadi, berarti minus 4, 3, 10. Nah, ini 4, 3, 10. Oke, sisanya tetap sama ya, 2, minus 1, 2, minus 3, 1, 1. Sama persis, kita tulis ulang kolom 1 kolom 2 ke ruas kanan. 1 dikali silang 4 minus 1 minus 4 minus 1 kali 1 dapat 4, 2 kali 1 kali 10 dapat 20, minus 3 kali 3 minus 9 kali 2 minus 18, dikurangi minus 3 kali minus 1 kali 10, 30, 4 kali 1 kali 2 minus 8, 2 kali 3 kali 1 plus 6, dapatlah minus 22. Untuk dy juga berlaku demikian. Maka untuk si variabel y nya kita hilangkan, diganti dengan himpunan penyelesaian tadi ini. Variabel y nya kita hilangkan, diganti dengan hasil persamaannya. Sama kita cari determinannya, kali silang 1 kali 3 kali 1 dapat 3, minus 4 kali 1 kali 3 dapat minus 12, minus 3 kali 2 kali 10 minus 60, dikurangi kebalikannya, minus 3 kali 3 kali 3 minus 27, 1 kali 1 kali 10 plus 10 minus 4 kali 2 kali 1 minus 8. Kita jumlahkan, dapatlah minus 44. Untuk dz juga berlaku demikian. Berarti tinggal kita ganti ya, yang variabel z tadi, variabel z kita ganti dengan hasil persamaan dari ini. Variabel z nya kita ganti, variabel x dan y nya tetap sama. Kita kali silang lagi, semuanya, berarti 1 kali 1 kali minus 1 kali 10 minus 10, 3 kali 3 kali 2 dapat 18, minus 4 kali 2 kali 2 dikurangi 16, dikurangi
kebalikannya minus 4 kali 1 minus 1 kali 3 dapat plus 12, 1 kali 2 kali 2 plus 6, 2 kali 2 kali 10 plus 40. Dapatlah hasilnya penyumbang ini minus 66. Maka udah kita ketahui determinan utama udah kita ketahui, dx nya udah ketahui, dy nya ada, dz tinggal kita masukkan ke ruangnya. Oke, maka untuk himpunan penyelesaiannya untuk x nya yaitu dx per d. Dx nya tadi kan minus 22 dikurangi d nya itu minus 22. Minus 22 dibagi minus 2 sama 1. Untuk dy kita tadi minus 44 dibagi dengan minus 22 dapatlah 2. Untuk z nya minus 66 dibagi determinan utama minus 22 dapatlah 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 1,23. Oke ya, cukup simpel ya untuk metode determinan untuk penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Selanjutnya untuk yang terakhir akan kita bahas pada program kali ini, sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode OBE. Misal, untuk langsung kita ke contoh soal ya, carilah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear berikut. Ada x dikurangi 3y tambah 4z sama dengan 2, 3x tambah 5y dikurangi 7z sama dengan 1, 5x kurang 2y tambah z sama dengan 4 dengan menggunakan OBE. Kita mesti ingat tadi, untuk sistem penyelesaian persamaan linear dengan metode OBE ini ada 3 prinsip ya. Yaitu kita tukarkan, kita gandakan, atau kita ganti. Kita ingat 3 prinsip ini saja. Oke, untuk penyelesaian yang tadi kita pisahkan dulu, kita keluarkan variabel-variabel dari persamaan tadi. Ini untuk variabel x ada konstanta 135, untuk variabel y ada minus 3, 5, dan minus 2, untuk variabel z ada 4, minus 7, dan 1, dan ini adalah hasil dari 3 persamaan tadi, 2, 1, 4. Untuk yang pertama, maka kita kurangkan baris kedua dengan 3B1. Berarti baris kedua dikurangi dengan 1. Baris kedua ini ada 3, 5, minus 7, 1. Dikurangi dengan 3 kali 5, 15. 15 dikurangi 3 sama dengan 3 dikurangi 3B1 ya, 3 dikurangi 1 berarti 0. Saja ada 5 dikurangi 3 kali minus 35 tambah 9 sama dengan 14. Oke, minus 7 dikali 4 kali 3 minus 12 dapatlah minus 19. 1 dikurangi 3 kali 2 1 dikurangi 6 dapatlah minus 5. Selanjutnya untuk baris ketiga kita akan kurangkan dengan 5B1 agar jadi 0. Jadi 5 dikurangi 5 kali 1 dapat 0. Selanjutnya ada minus 2 dikurangi 3 kali 5 plus 15 dapat 13. 1 dikurangi 4 kali 5 21 dikurangi 20 minus 19. 4 dikurangi 5 kali 2 10. 4 dikurangi 10 minus 6. Oke. Untuk selanjutnya, untuk baris kedua akan kita kurangkan dari hasil ini, berarti akan kita kurangkan dengan baris kedua. Jadi ini akan kita kurangkan dengan ini. Oke. 0 dikurangi 0 hasilnya 0. 14 kurang 12 1. Minus 11 minus 0. Minus 5 dikurangi minus 6 berarti minus 5 tambah 6 jadinya kan. Minus 5 tambah 6 dapatlah 1. Oke, untuk baris pertama dan baris ketiga tetap sama ya, karena yang kita lakukan operasi hanya baris kedua untuk kali ini. Selanjutnya, untuk baris ketiga kita akan kurangkan dengan 13B1 sehingga si kolom kedua baris ketiga ini bisa menjadi 0. Untuk baris pertama tetap ya, karena
baris kedua juga tetap, karena akan kita hanya operasikan baris ketiga. Baris ketiga dikurangi 13B2, berarti 0 dikurangi 13 kali 0 tetap 0. 13 dikurangi 1 kali 13, 13 dikurangi 13 jadi 0. Minus 19 dikurangi minus 0 tetap minus 19. Minus 6 dikurangi 13 kali 1 minus 13, berarti minus 6 tambah minus 13 jadi minus 19. Oke, untuk baris 1 ini tetap ya. Selanjutnya, agar si baris ketiga ini 0 semua, ini berarti ini ada angka minus 19 dan minus 19. Kita bagi si baris ketiga ini dengan 1 per minus 19. Sedangkan baris 1 baris keduanya tetap. Kita tulis ulang aja, baris 1 baris 2 tetap angkanya. Untuk baris ketiga kita kalikan dengan minus 9, dibagi dengan minus 19. 0 dibagi 19, 0, 0, 3, 0. Minus 19 dibagi minus 19 dapat 1. Minus 19 dibagi minus 19 sama dengan 1. Oke. Ini yang segitiga bawah kita udah dapat ya. Udah dapat segitiga bawah, tinggal yang segitiga atas ini supaya gimana bisa jadi 0, sehingga kita cuma udah dapat diagonal utamanya 1, maka ini merupakan nanti akan menjadi himpunan penyelesaian dari SPLTV tersebut. Oke, kita tulis ulang dulu hasil yang di bawah. 1 minus 3 42, 0 1 0 1 0 0 1 1. Oke, dari matriks ini untuk baris 1 kita akan tambah dengan 3 baris 3 yang baris 2 dikali 3 agar si angka 3 ini kita jadikan 0. Maka dapat untuk baris ketiga tetap yang nggak berubah, baris kedua juga tetap, yang beroperasi hanya baris 1 saja. B1 tambah 3B2, 1 tambah 3 kali 0 tetap 1, minus 3 ditambah 3 kali 1 minus 3 tambah 3 hasilnya 0. Sedangkan untuk 4 ditambah 0 tetap 4. Lanjut 1 tambah 3 kali 2, 1 tambah 2 tambah 3 kali 1 jadi 5. Oke, tinggal satu angka lagi yang belum yang belum 0 ya, tinggal angka 4. Gimana caranya supaya menjadi angka 0, sehingga tinggal tersisa diagonal utama. Maka kalau sudah ketemu diagonal utama, ini akan menjadi hasil. Oke, maka agar si baris pertama kolom ketiga ini menjadi 0, kita kurangkan dengan 4B3, karena di kolom ketiga ini ada angka 1 ya. Dia punya angka 1 di baris ketiga ini. Maka untuk baris kedua dan ketiga akan tetap 010 1 0011. Sedangkan untuk baris 1 akan berubah karena yang kita operasikan baris 1 dengan cara dikurangi 4B3. 1 dikurangi 4 kali 0, 1 dikurangi 0 tetap 1, 0 dikurangi 0, 4 kali 0, 0, hasil tetap 0. 4 dikurangi 4 kali 1, berarti 4 dikurangi 4 hasilnya 0. Jadi 0. Oke, maka udah kita dapat nih. Ini yang variabel x, y, z. Variabel x, y, z ini sudah jadi matrik identitas. Sudah jadi matrik identitas ya. Maka si yang hasil ini merupakan himpunan penyelesaiannya. Oke, maka didapatlah himpunan penyelesaiannya adalah 1, 1, dan 1, 1,1,1. Oke ya, itu untuk sistem persamaan linear 3 variabel penyelesaiannya dengan metode OBE. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kelebihnya itu merupakan karunia dari Allah semata. Kalaupun banyak kurangnya itu murni kemudian dari kesalahan diri sendiri. Terima kasih telah menonton video kali ini. Sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.